Salam saudara-saudara, saya akan menampilkan pola pikir ataupun mari kita berpikir bersama membangun budaya yang lebih baik ke depan. Dan kita lihat ada seorang YouTubers muda yang menampilkan hanya itu saja penampilan dia di dalam medsosnya, hanya menghujat dan mengangkat bahwa Islam lah yang lebih baik daripada yang lain. Tapi sebelumnya kita tenang-tenang dulu ya. Demikian video ini. Di Gaza kalian salah guys. Iran mengamuk. Iran benar-benar ngasih pelajaran kepada Zionis Israel. Iran benar-benar ingin Zionis Israel merasakan apa yang telah mereka lakukan terhadap warga Palestina. Konfliknya semakin parah. Aku udah rangkum semua. Kalian follow akun aku biar aku update terus. 1 jam saja setelah Amerika menyerang Iran kemarin, Iran langsung merudal Israel rata dengan tanah seperti ini. Dan tahu gak kalian, roket yang diluncurkan dari Iran kali ini yang terbaik daripada roket-roket sebelumnya, sehingga bisa menembus Iron Dome Israel. Gara-gara Amerika ikut campur respon Rusia begini guys, ini lebih parah nih. Rusia siap memasok senjata nuklir ke Iran, dan petinggi-petinggi Iran sudah bertemu dengan Putin. Mereka merencanakan sesuatu. Apa nih rencana mereka? Gak cuma itu, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei merespon dia siap untuk melawan Zionis Israel dan juga Amerika, dan sah warga negara Amerika dijadikan target oleh Iran. Dan tahu kalian, Trump terancam dimaksudkan ataupun dipecat karena suka-suka kalau dia itu menyerang Iran. Setelah Amerika ikut campur, warga Amerika demo besar-besaran untuk memakzulkan Trump. Karena warga Amerika udah pada sadar nih, mereka dipimpin oleh makhluk biadab. Dan satu lagi, ini bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dunia ya, apalagi di bidang minyak. Iran lagi menunjukkan taringnya, pengaruh dia di dunia, dan segera menutup selat Hormuz. Tahu kalian, ini selat kalau ditutup bisa jadi bumerang untuk Amerika dan juga Israel. Karena selat ini kalau udah ditutup 1 hari aja bisa merugikan Amerika sampai triliunan. Waduh, gimana nih guys? Ini kemarin yang teriak-teriak kabur aja dulu nih bakal balik nih ke negara kita, karena negara kita cukup aman dibanding negara-negara lain. Gimana pendapat kalian? Komen di kolom komentar. Kalau kalian kira ini Gaza Nggak ada amannya Indonesia, dul komeng. Saudara, Israel itu sangat mencintai nyawa dan harus dipertahankan. Iran ini adalah di bawah rejim Ayatullah. Ini rejim yang tidak mencintai umat manusia, bahkan dia naik untuk menjadi pemimpin itu menghabisi puluhan ribu pemuda Iran pada zaman itu, dan orang-orang yang menentang rejim itu dimasukkan ke dalam penjara. Bukan puluhan ribu, ratusan ribu orang rejim Iran ini menghabisi orang-orang yang tidak suka kepada dia. Baik, saudara-saudara, kalau ngomong Islam itu, peradaban Islam itu bukan dibangun oleh Arab, bukan dari orang-orang yang cinta banget untuk tipu menipu itu. Sebenarnya mereka adalah orang yang penuh kasih. Orang Persia, yaitu Iran sekarang ini, yang membangun peradaban itu non-Arab, yang menggagas tulisan Arab. Misal, tulisan itu sehingga ada titik 1, 2, dan titik 3 itu adalah Abu Aswad Ad-Duali tahun 65 Hijrah, orang Iran. Dulu nggak ada titik, kita tidak akan bisa membaca tulisan Arab itu, dan kita akan kesulitan untuk membacanya. Bagaimana bunyinya? Sa itu titiknya 3, ba itu titiknya 1 di bawah, ta itu di atas 2. Itu bentuknya sama awalnya. Dan yang membuat dan membuat titik yang lain sehingga bisa dibaca itu Khalil Abu Ahmad Al-Faraid tahun 175 Hijrah, orang Farhat, Afghanistan, yang membuat Fatah, Kasrotain, Fatatain, Domatain, dan Domah itu sendiri. Orang Afghanistan yang bikin, bukan orang Arab. Kemudian lahir ilmu tajwid agar bacaannya benar dan tepat.
tajwidit tilawatil Quran, yang memperbaiki bacaan, itu Abu Ubaid bin Salam. Dia orang Persia yang membukukan hadis, mencari, mewartakan, dan melakukan penelaahan terhadap hadis-hadis ini. Itu 10 ahli hadis. Itu semua non Arab. Semua orang-orang, ada yang dari Afghanistan, orang dari Bukhara, mulai dari Imam Bukhari mengumpulkan hadis. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Darqutni, Ibnu Khuzaimah, Ibnul Hakim. Tidak ada orang Arab satupun. Tidak ada. Penemu perang Parit, perang Khandaq, bukan Arab, namanya Salman Al-Farisi. Gak ada yang lain, saudara-saudara. Para filosof Muslim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Arabi, Ibnu Sina, semuanya itu non Arab. Sekarang tinggal diklaim. Mereka mau mengklaim yang aneh-aneh di Indonesia ini, mau dihabibkan semuanya. Adi Hidayat bilang bahwa hari ini memperingatkan hari Patimura. Katanya Patimura itu Muslim. Kata Adi Hidayat, hari ini hari Sabtu, tanggal berapa sekarang ini? Ini adalah hari Patimura. Orang Kristen mau diislamkan. Itu bukan, ini penemu konsep nih, tambah lagi nih. Penemu konsep pembunuhan berantai itu orang Arab. Yang merasukan dunia karena beda agama itu orang Arab, namanya Muhammad namanya. Dialah yang mempelopori melawan ajaran kasih. Kasihilah sesamamu manusia, ajaran Yesus itu dilawan oleh nabi dari Arab ini. Penebu doa bersenggama, bersetubuh. Allahumma jannibis syaitan wa jannibna syaitan wa barik lana ma razaqtana. Adalah juga beliau namanya sallallahu alaihi wasallam yang menemu begini ini. Orang lain dibatasi berpoligami hanya 4, tapi dia melanggar apa yang disampaikan. Dia tidur dengan beristrikan 23 wanita dengan semaunya. Dia melanggar undang-undangnya sendiri. Wankihul ayyama mankum mathna thalatha wa ruba'. Dia melanggar undang-undangnya sendiri. Nabi Dul Komeng namanya, dia itu orang Arab asli. Nabi Dul Komeng ini melanggar undang-undangnya yang dibuatnya sendiri. Penemu obat segala penyakit dengan ramuan vaksin khusus berupa kencing onta adalah Nabi Arab abad ke-7. Dia penemunya. Dan penemu obat kuat dari Tanah Abang itu Habib Rizik namanya. Dia penemu obat kuat. Maka dijual obat kuat itu di Tanah Abang. Penemu ajaran telor diiris-iris. Orang Malaysia berkata pengganas, yaitu menteror orang karena beda agama. Adalah lagi-lagi orang Arab penemunya. Satu-satunya nabi dari Arab adalah Muhammad namanya. Muhammad Jabulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya nabi buta huruf dari Arab namanya Ibnu Abi alias Muhammad.
dan satu-satunya penemu pesawat Isra Mi'raj dari kuda putih berwajah perempuan. Penemu pesawat ini dengan menggunakan kuda putih bersayap ini, berkepala cewek cantik, dan bertemu dengan pencipta langit dan bumi, adalah dari Arab. Orang yang lain gak bisa. Satu-satunya nabi yang mengajarkan sembahyang 5 kali sehari semalam itu tentu saja dari Arab. Siapa lagi kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya orang mata sipit yang membangun Islam di Indonesia adalah Donditan. Ya, satu-satunya. Bersama Felix Yeu, satu-satunya. Dan Irene Handono, satu-satunya. Dan satu-satu orang yang berceramah bahwa Yesus tidak disalib dengan jawaban tidak ada bukti, kata Kainama. Itu satu-satunya itu. Akhirnya kalau begitu Islam ini disebarkan dengan pedang dan dihancurkan oleh internet, oleh YouTube, medsos hari ini. Kalau masih ada orang yang mengaku Muslim, itu manusia gak punya malu. Punya kemaluan tapi gak punya malu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.